Mengapa dunia seakan terus dipaksa kembali menatap Timur Tengah? Mengapa setiap konflik besar, setiap gejolak global, selalu bermuara pada satu wilayah yang sama, tanah yang sejak dahulu menjadi saksi turunnya wahyu dan pergulatan peradaban? Disitulah berdiri Jazirah Arab. Dari tanah itu, Nabi Muhammad membawa cahaya yang meruntuhkan kegelapan. Dari sana, risalah Islam menyebar, menantang tirani, dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Namun sejarah juga mencatat ironi yang tak pernah berubah, bahwa kebenaran yang paling murni justru pertama kali ditolak oleh mereka yang paling dekat. Lalu kita dihadapkan pada pertanyaan yang mengguncang. Mengapa dalam riwayat tentang Imam Mahdi, perlawanan pertama justru datang dari Jazirah Arab? Mengapa bukan dari kekuatan luar, tetapi dari dalam tubuh umat itu sendiri? Jawabannya mungkin pahit, tetapi nyata. Karena yang paling merasa terancam oleh kebenaran bukanlah mereka yang tertindas, melainkan mereka yang telah lama menikmati kekuasaan. Ketika kekayaan, politik, dan legitimasi agama menyatu dalam satu sistem, maka setiap seruan keadilan akan dianggap sebagai ancaman yang harus dihentikan. Hari ini, alasan itu perlahan tampak di permukaan. Jazirah Arab bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga pusat energi dunia, jalur strategis perdagangan, dan titik pertemuan kepentingan global. Di sana, iman berhadapan langsung dengan kekuasaan. Di sana, kebenaran seringkali harus tunduk pada kepentingan. Lalu mengapa rangkaian besar akhir zaman kemunculan Imam Mahdi, fitnah Dajjal, hingga turunnya Isa bin Maryam semuanya berporos di wilayah ini? Karena di sanalah pusat ujian itu diletakkan. Timur Tengah bukan sekadar lokasi, tetapi simbol, pusat tauhid, arah kiblat, dan titik awal sekaligus titik akhir pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Jika kebenaran harus kembali bangkit, ia akan kembali ke sumbernya. Dan jika kebatilan ingin bertahan, ia akan mempertahankan titik itu mati-matian. Sejarah telah berulang berkali-kali. Para nabi tidak pertama kali diperangi oleh bangsa asing, tetapi oleh kaumnya sendiri. Mereka ditolak, difitnah, bahkan diperangi karena membawa kebenaran yang mengancam kenyamanan. Maka jangan heran jika kelak ketika seruan itu kembali menggema dari Jazirah Arab, yang pertama bangkit melawannya bukanlah musuh yang jauh, tetapi mereka yang merasa paling dekat, namun paling takut kehilangan. Dan saat itu tiba, pertanyaannya di barisan mana kita berdiri?